Saudara-saudara yang terkasih, kita umat Katolik baru mengalami perayaan Paskah sebagai salah satu perayaan yang penting dalam hidup iman kita. Kita mengalami sendiri bagaimana kita mengalami kelahiran baru bersama dengan kebangkitan kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimanapun juga perayaan itu kita hayati secara senyap karena pandemi ini. Namun hendaklah kita ingat bahwa sebenarnya pengalaman Paskah itu merupakan suatu pengalaman yang harus dialami setiap saat, setiap kali kita menghayati bagaimana kita sadar akan iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita diselamatkan oleh deritaannya di salib dan wafat serta kebangkitannya. Ada dua tanda yang harus kita lihat sebagai kekhasan dalam gereja Katolik. Dua hal. Oh, ini gereja Katolik. Apa? Yang pertama, harus ada salib, ya, salib dengan korpus, dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan sekedar palang salib, tapi ada tubuh Tuhan. Ini malah di paroki ini, wah, besar sekali Tuhan Yesus ini. Lalu yang kedua, apa? Ada yang bilang, oh, Bunda Maria, patung Bunda Maria. Ya, itu kalau itu ada uang atau cukup uang, maka beli patung Bunda Maria. Yang kedua, jangan lupa, itu yang harus ada, yaitu altar. Ya. Ini adalah panti imam atau tempat di mana ada altar. Ini bukan panggung untuk membuat kita terpesona, itu kata-kata sekarang, terpesona. Ya, sedikit-sedikit semua terpesona. Ya, hanya mencari pencitraan. Ini bukan drama, tapi suatu kenyataan bahwa kita setiap kali dalam perayaan Ekaristi menghayati bagaimana Tuhan Yesus hadir dengan persembahan dirinya di kayu salib bagi kita, terutama dalam konsekrasi. Imam mengangkat hosti lalu berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itulah yang kita hayati setiap kali. Dan itu merupakan kenyataan yang harus kita rayakan setiap kali. Memang tidak ada kesan fantastis, sensasi, wah, mengundang perhatian loh. Ini tataran iman yang membuat kita itu merasa bahwa ini adalah pokok kita hidup, pokok kehidupan kita, karena kita diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang rela menyelamatkan kita dengan jalan sengsara di kayu salib, mati bagi kita dan bangkit bersama kita.
Maka bagaimanapun juga Anda disiapkan untuk menerima sakramen Krisma hari ini, jangan lupa pokok itu ya. Karena itu adalah kesempatan untuk mengalami sendiri Roh Kudus yang mengingatkan kepada Anda, kepada kita semua ya, terutama Anda, jauh dari segala ini harusnya begini menjadi Katolik. Tidak. Inti kehidupan kita, iman kita terus dihayati dalam perayaan Ekaristi. Maka ya agak aneh kalau orang Katolik merasa bosan ya, bosan. Ada orang Katolik yang bukan di sini, di sana-sana itu, yang bosan perayaan Ekaristi ya. Untuk apa kita ke gereja hari Minggu? Ya sederhana sebetulnya ya, untuk isi acara dengan kegiatan, daripada Anda nganggur sendiri di rumah, tidak tahu apa yang dibuat. Satu kali seminggu lumayan ada kesempatan untuk hadir, untuk ke gereja. Oh, tapi saya ngantuk, saya bosan. Karena Anda keliru mencari apa? Ke gereja bukan mencari penghiburan. Kita mau ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri, lepas dari segala penghiburan, kekuatan yang duniawi, manusiawi. Kalau kita bosan lalu ngantuk, itu biasanya siapa yang disalahkan? Yang membuat misa itu mengantuk dan membuat bosan, yaitu Romo ya. Romo, kasihan Romo itu sudah tidak kawin, jadi sering dirasani, malah disalah-salahkan ya. Misa adalah misa kudus. Misa bukan khotbah, khotbah bukan misa. Lah kalau memang ini menjadi panggung bukan altar, maka ya memang ya apa saja bisa membuat acara misa itu menjadi suatu yang menggemparkan, sensasional itu. Tidak. Semakin kita menghayati pokok iman inilah, semakin kita menghayati bahwa kita ini sebetulnya tidak ada apa-apanya, lemah, dan sungguh butuh kekuatan yang datang dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang terkasih semua, ini adalah Anda yang akan menerima sakramen Krisma, sakramen kedewasaan iman Kristiani, sakramen penguatan. Dan ini adalah penerimaan Roh Kudus yang kedua kalinya. Yang pertama Anda terima waktu dibaptis. Masih ingat itu? Itu bukan saja sekedar upacara ya, dipelajari air di sini lalu aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lihat bagaimana itu suatu yang disebut tadi dalam bacaan pertama, memang itu Tuhan sendiri yang datang ya. Dan ini yang penerimaan Roh Kudus yang kedua kalinya ini sungguh menjadi
penerimaan akan Dia yang terus kita harapkan. Anda telah dipersiapkan selama beberapa bulan untuk menghayati betul karunia Roh Kudus. Ada banyak karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh penghiburan, roh kekuatan, roh akal budi, roh pengertian, roh kebenaran, berpikir kritis. Pengetahuan akan tumbuh, pengertian akan tumbuh dan harus bertumbuh. Seperti bacaan tadi yang kedua itu mengatakan Tuhan menjadi andalan bagi kita. Akan menumbuhkan semua yang lesu, yang rapuh. Ya memang paling tidak kita diingatkan, paling tidak kalau orang disebut sakramen penguatan adalah sakramen kedewasaan iman Kristiani, menjadi dewasa, tidak mudah ragu-ragu, mantap. Nanti kepada Anda akan diterimakan di dahi minyak krisma, di dahi kepada Anda. Saya akan menerahkan minyak di sini. Saya bersama Romo Wakil Uskup, Romo Wikjen, karena jumlahnya banyak. Terimalah karunia, tanda karunia Roh Kudus. Maka poni-poni supaya dibersihkan. Terimalah ini sebagai kenangan dan suatu kenyataan bahwa kita memang sungguh membutuhkan karunia Roh Kudus untuk sungguh-sungguh paling tidak mempunyai visi ke depan. Mau apa saya dengan hidup ini? Mau apa dengan iman kita? Saya ingat saya membuat keputusan cukup besar waktu setelah dibaptis dan menerima penguatan, sekitar kelas 6 SD. Saya ditanya oleh orang tua, setelah ini mau apa kamu? Mau? Enggak tahu. Saya waktu itu kepikir saya tertarik dengan hidup seorang imam yang di Tanjung Perak, Paroki Santo Mikael Tanjung Perak. Dan imam ini Romo Belanda tua, menarik untuk saya. Dia Romo misionaris tua, sudah 66 tahun, berpenyakitan, tapi dia mau tetap mengunjungi umat sebisanya, naik sepeda dan hidup sungguh. Saya waktu itu secara saya mau jadi pastor. Tentu ibu saya mengatakan, bagaimana kamu anak laki satu, bagaimana mau Romo? Mungkin itu sederhana, tapi terus itu menjadi, apakah ini karunia Roh Kudus? Kira-kira dan tidak dan Lihat saudara-saudara, Roh Kudus turun kepada kita semua dalam apa yang disebut dalam kerajaan Allah, benih-benih kerajaan Allah dalam Injil. Itu benih yang terkecil. Sepertinya kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja dengan sederhana sekali untuk menentukan apa yang perlu kita buat dalam hidup ini dan berjuang untuk itu. Jadi tidak mudah goyah, tapi kita berusaha juga.
rezeki ada di tangan Tuhan. Betul atau salah? Ya, betulnya sedikit, salahnya banyak. Ya, rezeki harus kita cari, ya berusaha. Tapi mau kerja, tidak, ya hanya nganggur. Jodoh ada di tangan Tuhan. Betul atau salah? Betulnya sedikit, salahnya banyak. Ya, jodoh harus kita cari dan kita tentukan ini. Mintalah kepada Roh Kudus, Tuhan, ini nampaknya jodoh, kemungkinan jodoh saya ini menarik, tapi ya sedikit banyak kok. Tolong saya supaya ini, ya sabar-sabar dululah, pacaran dululah, lalu lihat apakah dia laki-laki. Syarat untuk menjadi jodoh yang sejati, yang sesungguhnya adalah apa? Kalau dia laki-laki itu, ya laki-laki yang sejati, ya. Bukan karena dia kaya, sukses, dan lain-lain. Setelah minyak krisma ditandakan di dahi Anda, saya akan menepuk pipi kiri Anda, menepuk kecil. Lihat, kadang-kadang kita perlu mengingatkan diri kita sendiri, ya, supaya sadar, pikir, waras dalam hidup ini. Seringkali ya kita harus mengingatkan diri kita, menepuk, atau bisa menjadi tanda bahwa kita sering mudah mengeluh, mudah mengaduh dan mengeluh. Sedikit ada kesulitan, berat, lalu aduh, lalu biasanya berhubungan dengan kalau sudah mengadu, lalu mulutnya lecek. Jadi setiap gerakannya, setiap kali hanya ngedram, ya begitu. Menjadi orang Katolik siap menerima sakramen Krisma dengan keteguhan, berani berjuang, tidak mudah ikut arus. Nah, itu harus tunjukkan dalam hidup. Dan itu tahan, banting, kuat dalam hidup. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita teguhkan saudara-saudara kita ini untuk sungguh menjadi orang Katolik yang bisa mengalami Roh Kudus yang menguatkan. Bukan sekedar hanya ikut menjadi, ya ikut saja, tapi aktif mengembangkan diri dalam kegiatan-kegiatan di paroki, dalam kegiatan-kegiatan meskipun istirahat sebentar karena pandemi ini, tapi tetap tumbuh dalam keyakinan bahwa Tuhan Yesus sungguh menjadi guru kehidupan bagi kita dan Roh Kudus yang membimbing kita senantiasa.